hari ini ya saya diantarkan surat langsung oleh penyidik ya Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur ya tentang mantan ya kepengurusan PT Flowomor ya, menetapkan sebagai tersangka. Ya, kami sangat mengharapkan dilakukan pengembangan lain ya, pengembangan untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lain. Kalau dimungkinkan, PT Flowomor bukan milik Samhaning ya, bukan milik Samhaning, itu milik BUMD. Kalau mau tutup silakan, tetapi jangan sampai disinyalir adanya penutupan ya PT Flowomor, penutupan semua kasus-kasus. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya. Kita mendengar kabar bahwa saat ini sudah ada penetapan tersangka oleh Polda NTT terhadap dua ex direksi dari PT Flowomor. Mungkin bisa disampaikan kapan pemberitahuan itu disampaikan ke PT Flowomor, lalu kira-kira kerjasama lalu dukungan PT Flowomor untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini seperti apa? Iya, baik ya, selamat pagi teman-teman semua. Memang ini kasus etensi ya APH Polda NTT ya tahun 2015 sebelum kita menjabat di sini ya. Ini merupakan salah satu penyelidikan yang dilakukan oleh para penyidik Polda NTT tindak pidana korupsi ya, yang dimana telah melakukan penyelidikan ya, sehingga hari ini ya saya diantarkan surat langsung oleh penyidik ya Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur ya tentang mantan ya kepengurusan PT Flowomor ya, menetapkan sebagai tersangka ya dalam rangka tindak pidana korupsi. Ya, saya tidak mungkin menyebutkan personnya karena harus menjaga identitas seseorang, tapi paling tidaknya mantan ya penjabat ya di struktur PT Flowomor ya 2014 ya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi ini ketika penyidik menyerahkan ya ini ya surat ya, ini surat ya, surat. Saya tidak kasih masukan gitu. Ini mudah-mudahan kami sangat mengharapkan dilakukan pengembangan lain ya, pengembangan untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lain. Kalau dimungkinkan ya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cukup alat bukti ya, itu yang saya sangat mengharapkan karena memang di dalam ya kondisi PT Flowomor ini tidak dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan juga saya sudah sampaikan kepada penyidik tadi ya menyangkut bangunan yang mangkrak ya di Ibu kemarin ya, bangunan yang mangkrak, untuk sesegera mungkin dilakukan penyidikan ya, karena itu juga merupakan salah satu ya problem, salah satu kasuistis yang merupakan
mangkraknya pembangunan dan juga mangkraknya finansial ya yang dapat merugikan PT Freeport secara langsung ya. Dan saya sangat lagi mengharapkan kepada kita semua, baik itu masyarakat dan juga kepada anggota-anggota DPR ya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemarin yang menyatakan bahwa PT Freeport harus ditutup ya, disenyilir bahwa tidak mendapatkan pendapatan PD. Saya pikir itu salah satu pendapat yang sangat keliru. Coba bayangkan kalau 140 juta lebih tiap bulan kami serahkan kepada pemerintah daerah, itu 1 tahun saja sekitar 1,5 miliar PAD-nya ya. Karena 140 juta sekian kami harus serahkan kepada Bank NTT. Bedanya ini bangunan mangkrak yang bangunan tidur ya, tidak berguna kalau kita bayar terus menerus ya. Nah itu juga harus dikajian mendalam oleh teman-teman kita dari DPR provinsi, dan juga disenyalir ketika kita tutup PT Freeport maka semua kasus-kasus ini tertutup juga ya. Bersyukur karena ya saya sebagai komisaris utama selalu memantau perkembangan kasus ini ya. Contoh kasus 2015 ya yang dilaporkan ya, 2015 yang dilaporkan ya merupakan intensi penyidik Polda NTT dalam Drimpus, sehingga hari ini ya saya mendapat surat untuk menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Ini luar biasa nih ya, ini perkembangan ya, ini perkembangan. Bayangkan ini perkembangan kami nih ya, perkembangan saya untuk terus menerus agar kasus-kasus yang di PT Freeport tidak boleh tidur diam, harus gitu ya. Saya sangat mengharapkan pada kita semua nantinya ya, ketika nanti Samhaning telah diganti dari komisaris utama PT Freeport, maka semua ini ya kasus baik tanah dan ini juga berjalan dengan baik ya. Saya pikir terima kasih APH ya, Polda ya Nusa Tenggara Timur yang telah punya intensif baik, kerjasama baik ya dengan penyidik-penyidik, sehingga hari ini fakta yang membuktikan bahwa PT Freeport ya telah berupayakan bahwa ada penyimpangan ya hukum, sehingga dilakukan penyidikan dengan cukup bukti sehingga menetapkan tersangka itu. Saya terima kasih, dan kasus-kasus yang lain saya sudah sampaikan agar dilakukan sesegera mungkin melakukan ya penyelidikan sehingga supaya semua bisa tuntas persoalan ini. Ya. Terkait dengan penyampaian Bapak terhadap penyidik yang menyangkut bangunan mangkrak 9 miliar yang ada di Obobo itu, tanggapan penyidik seperti apa setelah mendengar penyampaian dari Bapak? Ya, itu juga mereka juga kaget kan gitu kan, ada gitu. Beda halnya kami upayakan ya telah membuat laporan gitu kan tahunan dan juga kita telah melakukan RDP dan DPR mengenai persoalan bangunan mangkrak ya yang dapat merugikan PT Freeport ya, dan kami upayakan kalau bisa kasus ini ya mangkrak dan juga mangkraknya uang yes untuk ditingkatkan menjadi konsumsi hukum gitu, sehingga masyarakat semua bisa terang menerang. Akan tetapi tidak ada rekomendasi dari DPR tentang upload kasus ini di hukum menjadi konsumsi hukum dengan mengatakan bahwa PT Freeport tutup, itu yang kami sesalkan.
Karena PT Flowmore bukan milik Samhaning, ya. Bukan milik Samhaning, itu milik BUMD. Kalau mau tutup silakan, tetapi jangan sampai disinyalir adanya penutupan ya PT Flowmore, penutupan semua kasus-kasus. Ya, ini langkah yang baik ya. Dengan ada penetapan tersangka, ya mudah-mudahan siapapun terlibat kita akan membawa kepada ranah hukum tanpa pilih kasih. Semenjak saya menjadi ya komisaris utama, saya sudah bilang segala sesuatu yang lama yang menjadi persoalan hukum tidak kita diamkan, supaya jangan menjadi konsumsi buruk bahwa di dalam kepemimpinan, di dalam jabatan saya sebagai komisaris utama menjadi ya bumerang untuk ya kepentingan yang lain. Ini contoh. Terima kasih ya penyidik Polda yang telah menetapkan tersangka. Saya minta pengembangan sehingga adanya tersangka yang lain. Ya, saya mendapat informasi ada 2 ya sudah ditetapkan tersangka. Inisialnya Pak? Ya, Inisial kedua orang. Inisial. Satu yang pertama inisial A, satu inisial H. Ya. inisialnya, keduanya statusnya sebagai apa? Nah, dulu mereka sebagai tersangka, dulunya mereka sebagai penjabat ya di PT Flowmore 2004. Apakah sebagai direksi atau apa? Ya, ada yang direksi keuangan gitu kan. Nah, ada direktur keuangan, direksi dan direktur keuangan. Ya. Bapak izin mungkin bisa disampaikan sedikit terkait dengan kasus korupsi yang sudah ada tersangkanya ini. Perbuatan keduanya seperti apa? Apakah Ini kasus korupsi. Iya. Ya, ini tentang subsidi. Subsidi. Biasanya ada subsidi ke pemerintah, bikin anggaran sekian lah begitu. Ya, ini menyangkut subsidi. Ya, subsidi pemerintah. anggaran subsidi? Iya, Artinya subsidi bukan penyertaan modal, Bapak? Ya, bukan. Bukan. Subsidi. Berapa besaran subsidi waktu itu? Subsidinya itu penyidiknya tahu, saya tidak bisa mengenai tentang itu. Ya, hanya saya berterima kasih kasus ini sudah mengalami kemajuan gitu kan. Gitu. Ya. Artinya sebagai pengurus PT Flowmore sekarang Bapak mendukung terus proses penuntasan kasus korupsi yang terjadi dan Ya, agar benar-benar kan, ya kan. Jadi kan teman-teman pernah dengar ada katakan bahwa PT Flowmore itu sarang korupsi, ya kan. Tetapi mereka tidak menyinggung siapa sesungguhnya kepemimpinan, ya kan, gitu kan. Ya kan, dulu pernah lihat di koran ada bilang ya itu. Ya ini yang kita ungkapkan siapa sesungguhnya. Ya kan, siapa sesungguhnya. Nah, gitu. siap. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya.